Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Na'am ayuhat talabah, fi hadzal yawm nuwasilu darsana min darsi Taisir Mustalahil Hadis. Ya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dari membaca Taisir Mustalahul Hadis. Ya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Al-hadis. Hadis ditinjau dari sisi sampainya ke kita. Ada berapa? Ada berapa macam? Al-hadis bi'tibari wusulihi ilaina. Kam? Isnan. Mahuma, ada dua macam ya. Apa saja itu? Yang pertama hadis mutawatir. Yang kedua hadis ahad. Ya. Jadi kalau ditinjau dari sisi sampainya ke kita, maka hadis itu ada dua macam. Ya. Hadisun mutawatirun, hadisun mada ahad. Jadi al-hadis awil khabar, al-khabaru bi'tibari usulihi ilaina. Hadis ditinjau dari sisi sampainya ke kita. Ada dua macam. Pertama, al-mutawatiru, summa al-ahadu. Hadis ahad. Wa takallamna 'anil mutawatir. Kita juga sudah membahas apa hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Pertama, dia adalah hadis apa? Yang diriwayatkan banyak orang. Ma ruwahu adadun katsirun. Satu, ma rawahu adadun katsir. Apa yang diriwayatkan oleh banyak orang. Berapa jumlah yang diberikan batasan oleh para ilmu mustalah, ahli ilmu mustalah berapa? Kam? 10 orang. Ya. Artinya minimal 10 orang hadis itu bisa dikatakan hadis mutawatir. Kemudian apalagi syarat yang kedua? Jumlah yang banyak ini yujadu fi kulli tabaqatis sanad atau fi jami' tabaqatis sanad. Antu jada hadhil kathrah fi jami'i tabaqat
as-sanad. Jadi jumlah yang banyak itu ada di semua tingkatan sanad. Ya. Jadi sanad tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, dan seterusnya. Artinya jumlah yang banyak itu tidak berkurang. Kalau banyak ya tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, apa itu? Antuhilal adatu tuhilal adatu tawatu'uhum alal kadhib. Adat kebiasaan itu memustahilkan bahwa mereka berkumpul sengaja untuk apa? Berdusta. Tidak mungkin mereka sengaja berkumpul untuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Ayyakunal mustanadu khabarihim al-hissu. Yang keempat, ayyakuna mustanadu khabarihim al-hissu. Hendaknya sandaran khobar mereka atau riwayat mereka itu adalah sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang mahsus. Apakah dia melihat Nabi, dia mendengar Nabi bersabda, atau dia merasakan menyentuh Nabi misalnya. Nah, jadi tidak boleh bawa hadis khobar yang ghairu mahsus, tidak bisa diindra. Artinya itu tidak mungkin. Nah, ini syarat hadis itu dikatakan hadis apa? Hadis mutawatir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hadis apa? Ainal mimsahatu. Nah, yang berikutnya adalah hadis ahad. Apa hadis ahad? Marwahu syakhsun wahid wa ma lam yajma' syurutul mutawatir. Ini adalah hadis yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat hadis mutawatir. Dan dia ada 3. Hadis ahad itu ada 3. Apa saja? Hadis yang masyhur. Kemudian hadis aziz. Kemudian hadis gharib. Ini 3 jenis hadis ahad. Apa hadis masyhur? Masyhur secara bahasa itu artinya terkenal. Masyhur artinya apa? Terkenal, mashtahara bainan nas. Apa yang dikenal oleh manusia. Hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi tidak sampai pada batas atau derajat hadis mutawatir. Ya, diriwayatkan 3 orang atau lebih, tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Sudah juga kita bahas itu. Kemudian aziz diriwayatkan oleh siapa? 2 orang. Itu juga sudah dibahas. Kemudian gharib yang datang dari seorang rawi saja. Hanya 1 orang rawi yang meriwayatkan, atau artinya asal daripada hadis itu hanya 1 orang. Salah satu contoh hadis ahad yang gharib itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ini salah satu contoh hadis gharib. Kenapa? Karena yang mendengar hadis itu dari Nabi hanya siapa? Hanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Umar mendengar hanya seorang juga. Siapa? Alqamah.
ibn Waqqas. Dari Alqamah ibn Waqqas hanya satu orang juga, yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi hanya satu orang juga, namanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nanti dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini barulah banyak yang meriwayatkan. Ada ulama mengatakan ada sekitar 300 orang yang mendengar dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya. Jadi itu salah satu contoh hadis gharib. Ya. Jadi contoh hadis gharib itu innamal a'malu binniyat. Ya. Ini hadis innamal a'malu binniyat ini itu didengar oleh siapa? Umar Ibn Khattab. Meriwayatkan dari Umar satu orang juga, Alqamah ibn Waqqas. Ya. Kemudian dari Alqamah ibn Waqqas ini satu orang juga, yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi satu orang juga yang mendengarnya, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, nanti dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini banyak, ini sekitar 300 rawi yang mendengarnya. Tapi asal hadis ini hanya dari seorang sahabat, ya, dari Umar. Namanya hadis ini hadis apa? Gharib, karena hanya datang dari seorang rawi saja. Baik, selesai ini juga kita sudah bahas, ini cuma murojaah saja ya. Nah, kita sudah bahas tentang hadis, apakah dia makbul, diamalkan atau tidak diamalkan, diterima atau tidak diterima. Hadis yang diterima yang pertama hadis apa? Sahih. Hadis apa? Hadis sahih. Dan sahih yang dimaksud adalah as-sahihu li dzatihi. Ya, saya hapus ya. Jadi yang pertama, hadis yang diterima itu adalah apa? As-sahihu li dzatihi. Sahih li dzatihi. Itu hadis sahih. Ini hadis apa? Mattasala sanaduhu binaqli adli dhabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illah. Jadi hadis sahih itu kriterianya, dikatakan hadis sahih kriterianya satu, ittasala atau ittisalus sanad. Diringkas-ringkas saja. Ittisalus sanad. Sanadnya apa? Bersambung. Apa maksudnya sanadnya bersambung? yakni setiap rawi mengambil langsung dari orang di atasnya, tempat dia mengambil hadis itu tanpa perantara, ya, langsung dari guru diambil. Itu namanya ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Bagaimana caranya dikatakan sanadnya bersambung? Bisa karena dia berjumpa. Ya, indikasi sanad bersambung itu apa? Berjumpa apa? Berjumpa orangnya, bertemu dia dengan gurunya. Nah, yang kedua, indikasi kalau bersambung sanadnya dia sezaman. Siapa? Sezaman, hidup di zaman yang sama. Jangan sampai gurunya sudah mati 20 tahun yang lalu, dia baru lahir. Kemudian 20 tahun kemudian lagi dia katakan haddatsana fulan, telah menceritakan kepadaku si fulan. Dari mana dia bisa katakan begitu?
Sementara guru yang dia tempati mengambil hadis itu 20 tahun sebelum dia dilahirkan sudah meninggal. Ya kan tidak mungkin. Nah, itu tidak mungkin. Berarti sanadnya tidak bersambung, itu putus. Nah, jadi bisa karena dia berjumpa, bisa karena dia sezaman. Sehingga dikatakan apa? Sanad itu bersambung. Kemudian yang kedua, kriteria hadis itu dikatakan hadis sahih diriwayatkan oleh rawi yang adil, adalatur ruwat. Adalatu ar-ruwat. Rawinya adil. Apa maksudnya rawi yang adil? Yaitu setiap rawi yang meriwayatkan hadis itu dia seorang muslim, balik, berakal, bukan orang fasik, dan terhindar dari hal-hal yang merusak muruah, hal-hal yang merusak wibawa. Jadi orang-orang yang tidak berwibawa itu dulu, itu sebagian orang ada yang tidak mau ambil hadisnya. Ada yang tidak diambil hadisnya gara-gara berdusta kepada hewan. Dia berdusta kepada siapa? Hewan. Artinya seakan-akan dia mau kasih makanan, ternyata tidak ada makanan di mana? Di tangannya. Dia panggil itu hewan supaya dia datang, ternyata tidak ada apa? Makanan di tangannya. Dia bohongi hewan. Ada rawi ditolak hadisnya gara-gara begitu. Tidak mau diambil. Nah, nanti dia berbohong ke kita lagi. Hari ini dia berbohong kepada binatang, besok dia berbohong kepada manusia. Jadi orang yang adil, orang yang istiqomah agamanya. Orang yang istiqomah apa? Agamanya. Dia tidak melakukan dosa besar dan juga tidak berketerusan di atas dosa-dosa kecil. Jadi dia seorang muslim. Karena itu orang kafir tidak bisa diambil apa? Riwayatnya, karena dia tidak adil. Jadi yang diambil riwayatnya seorang muslim. Kemudian dia balik. Ini dipersyaratkan ketika menyampaikan, tapi tidak disyaratkan ketika apa? Mendengarkan. Ingat ya, balik di sini hanya dipersyaratkan ketika menyampaikan hadis. Tapi ketika mendengarkan hadis tidak dipersyaratkan orang itu sudah harus balik. Karena dahulu ada sahabat-sahabat yang masih kecil, belum balik, dia mendengarkan hadis dari Nabi SAW. Ketika mereka sudah dewasa, sudah besar, barulah mereka menyampaikan apa? Hadis itu yang dia dengar semasa mereka masih kecil. Jadi tidak dipersyaratkan balik ketika mendengarkan ilmu, tapi dipersyaratkan balik ketika menyampaikan hadis itu. Ini orang yang adil, muslim, balikun, akilun, berakal. Dia tidak apa? Tidak majnun. Ya orang yang majnun, yang gila, yang tidak bisa diterima riwayatnya. Bagaimana bisa menerima riwayat orang gila? Nanti dia asal menyampaikan. Nah, ghairu fasik. Kemudian dia tidak fasik, tidak melakukan dosa-dosa besar. Wa ghairu mahrumil muru'ah. Dan juga tidak melakukan hal-hal yang merusak wibawanya. Ya, artinya termasuk dosa-dosa kecil. Jadi itu dikatakan orang yang adil, orang yang istiqomah apa? Agamanya. Kemudian yang ketiga, syaratnya hadis itu dikatakan sahih kalau rawinya apa? Bersambung sanadnya, orangnya adil, apa? Dhabitun. Dhabtur ruwati. Apa artinya dhabt? Dhabtur ruwat artinya dia itu cermat. Apa maksudnya cermat? Dia bisa membedakan riwayat. Tidak bercampur hafalannya, tidak suka lupa.
Nah, makanya pelupa itu tidak bisa diambil riwayatnya. Mungkin kita ini kalau hidup di zaman riwayat, kita semua ini matrukul hadis. Orang yang ditinggalkan apa? Hadisnya karena terlalu lemah hafalan kita. Nah, jadi hadis itu dikatakan sahih kalau perawinya apa? Dhabit. Perawinya itu cermat. Tidak hanya cerdas, tapi dia juga apa? Cermat. Dia bisa mengetahui perbedaan-perbedaan riwayat, seluk-beluk riwayat. Dia dhabit. Dan dhabit ini ada dua, kecermatan dari sisi hafalan dan kecermatan dari sisi apa? Tulisan. Namanya dhabtus sadri wa dhabtul kitab. Dhabtus sadri wa dhabtul kitab. Cermat hafalannya, cermat juga apa? Catatannya. Salah satu bukti untuk menunjukkan kamu ini dhabit atau tidak, ya kalau buku catatanmu diperiksa setelah itu. Apakah cocok antara yang diajarkan di sini dengan yang kamu tulis? Kalau lain diajarkan di sini, lain juga kamu tulis, berarti kamu tidak apa? Tidak dhabit, tidak cermat. Lain didengar, lain juga disampaikan, tidak dhabit. Saya bicara 1 jengkal, kamu menyampaikan 1 meter. Iya. Sama orang. Tadinya cerita di awal hanya pisang ji. Setelah dia sampaikan oleh dia berubah jadi kolak. Tadinya orang cuma cerita pisang, dia cerita jadi apa? Jadi kolak pisang. Itu namanya orang tidak apa? Tidak dhabit, tidak cermat. Jadi cermat itu dia mengambil riwayat, dia dengar dan dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Tidak dia tambah-tambahi, tidak dia kurang-kurangi. Itu namanya rawi yang dhabit. Kemudian yang keempat apa? Tasil sanad, adalatul ruwat, dhabtur ruwat, cermat, adamus syudzud. Ya. Adamus syudzud. Atau ghairu syadz. Apa itu syadz atau syudzud? Ganjil, keganjilan. Tidak ada keganjilan dari riwayatnya. Kapan dikatakan itu riwayat itu ada keganjilan? Kalau dia menyelisihi rawi yang lain. Menyelisihi apa? Rawi yang lain. Yang lebih kuat hafalannya dibandingkan dirinya. Jadi asyadz atau syudzud itu mukhalafah. Intinya adalah apa? Intinya adalah mukhalafah, penyelisihan. Mukhalafatur rawi liman huwa aula minhu. Seorang rawi menyelisih rawi lain yang lebih baik hafalannya dibandingkan dirinya. Kamu ini kalau sudah keluar dari masjid, beda-beda hafalannya. Coba sekarang keluar dari masjid, ceritakan pelajaran. Ceritakan apa? Pelajaran kita. Pasti mulai ada yang ganjil-ganjil itu. Lain ceritanya Andis, lain lagi ceritanya awal. Misalnya, lain lagi yang disampaikan sama Salman. Mulai ada terjadi perbedaan riwayat. Nah, ketika hadis itu tidak ada keganjilan di dalamnya, maka terpenuhi kriteria hadis sahih. Yang kelima, adamul illah. Adamul illah. Tidak ada cacat dalam hadis itu. Adamul illati. Tidak ada cacat dalam hadis tersebut. Dan cacat ini adalah sebab yang samar yang bisa merusak kesahihan suatu hadis. Padahal kalau dilihat rawi-rawinya, orang-orang yang diterima hadisnya. Nah ini 5 kriteria hadis sahih. Pertama apa? Bersambung sanadnya. Kemudian yang kedua, rawinya orang-orang yang adil. Apa maksudnya adil tadi? Muslim, balik, akil, ghairu fasik. Dia muslim, adil, balik, tidak fasik.
Tidak apa? Tidak fasik dan tidak melakukan hal-hal yang merusak wibawa. Artinya orang yang istiqomah agamanya. Yang ketiga, dhabtur ruwat. Apa tadi? Dhabt cermat. Dia bisa membedakan apa? Riwayat-riwayat, tidak pelupa. Jangan sampai dia sampaikan hadis ditanya, dari mana kamu dengar? Wah, dari mana ya saya dengar hadis ini? Tidak dhabit. Dia punya guru 10 orang, tapi dia tidak tahu ini hadis diambil dari guru yang mana. Tidak dhabit. Tidak apa? Tidak dhabit. Dia tidak tahu dari mana datangnya itu riwayat. Akhirnya sembarang dia sandarkan ke orang-orang. Ternyata salah. Begitu. Itu namanya dhabt. Dan dhabt tadi ada 2, cermat hafalan, cermat apa? Tulisan. Kenalkan Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Siapa? Siapa Muhammad bin Ismail al-Bukhari? Al-Imam al-Bukhari. Ya. Beliau itu hafalannya sangat kuat. Pernah suatu hari beliau ini diremehkan oleh teman-temannya. Maksudnya karena beliau datang tidak catat, tidak mencatat, tidak menulis. Akhirnya seakan-akan kawan-kawannya ini merasa, loh, dia kok tidak mencatat, ini kita hadir. Mencatat, dia malah tidak mencatat. Ternyata hafalannya apa? Hafalannya Al-Imamul Bukhari itu lebih bagus daripada catatannya teman-temannya. Jadi ketika dicocokkan antara tulisan temannya dengan hafalannya Imam Al-Bukhari, lebih hebat hafalannya siapa? Al-Imamul Bukhari dibandingkan catatan dari teman-temannya. Akhirnya teman-temannya Imam Al-Bukhari mulai mengoreksi catatan mereka melalui hafalannya siapa? Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan itu Sahih Al-Bukhari lama itu ditulis. Beliau menulisnya selama 16 tahun. Dan tidaklah beliau meletakkan satu hadis di dalamnya, melainkan beliau awali dengan solat 2 rakaat. Untuk memastikan apa? Apakah ini harus dia tulis di kitab sahihnya atau tidak. Padahal sudah jelas-jelas hadis itu apa? Sahih. Beda lagi Imam Muslim. Imam Muslim lebih bagus dari sisi apa? Tulisan, catatan. Makanya mana lebih sahih? Al-Bukhari atau Muslim? Dari sisi kekuatan, Imam Al-Bukhari lebih unggul. Tapi dari sisi rapinya catatan, Imam Muslim lebih unggul. Karena Imam Al-Bukhari itu memotong-motong apa? Memotong-motong hadis. Artinya setiap ada faedah dari hadis itu, maka beliau bikinkan bab tersendiri. Ya. Sehingga beliau mengulang-ulang apa? Mengulang-ulang penyebutan hadis di kitab sahihnya. Jadi di kitab Sahih Bukhari itu banyak yang berulang. Tapi beliau dari sisi kekuatan kesahihan lebih sahih daripada Sahih Al-Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Ya. Baik, saya ulang lagi tadi ya. Jadi dhabt kecermatan itu ada 2. Cermat hafalan, cermat juga apa? Tulisan. Dulu ada rawi, para perawi itu yang hanya kuat tulisannya bagus, tapi lemah apa? Hafalannya. Ya, macam orang sekarang. Sudah lemah hafalannya, tidak menulis pula. Jadi apa dia bawa? Dia datang ngaji kuping. Bawa kupingnya saja. Keluar dari majelis, sembarang dia hantam orang di luar. Padahal tidak ada pelajaran yang lengket di kepalanya. Ketemu orang berdebat. Sudah tidak dhabtus sadar, tidak juga dhabtul kitab. Sudah tidak hafal, tidak juga pintar menulis. Nulis ya. Kamu nulis. Baik. Yang keempat, tidak syadz, tidak menyelisihi. Artinya rawi-rawi yang punya sifat ini tadi, tidak menyelisihi rawi-rawi yang lain yang juga sifatnya seperti ini. Artinya rawi yang thiqah tidak menyelisihi thiqah yang lainnya yang lebih thiqah daripada dia. Kalau dia menyelisihi, maka hadisnya menjadi apa? Syadz, ganjil. Kenapa cuma
Misalnya di sini kamu berapa ini? Hah? Ada 30 orang. Hah? Datang dengarkan taklim. Di sini ada orang yang lebih hafal. Yang lebih hafal, dia menyampaikan apa adanya. Yang sana hafal juga, tapi kurang-kurang hafalannya. Menyelisih yang lebih siqah. Maka hadisnya dikatakan apa? Syadz, ganjil. Ya. Kenapa hanya kamu yang bercerita begitu? Saya tadi di majelis tidak mendengar itu. Nah, misalnya. Itu gambarannya begitu. Kemudian tidak ada illat atau cacat dari hadis itu. Ya, biasanya pada rawi, bisa juga pada matan hadis. Ya. Baik, selesai tentang hadis apa? Sahih li dzatihi. Ini adalah hadis yang diterima dan diamalkan. Ya, hadis apa? Sahih li dzatihi. Yang kedua, hadis yang diterima adalah sahih li ghairihi. Atau kita pindah ke hadis hasan dulu. Pindah ke hadis al-hasanu. Hadis hasan. Tadi hadis as-sahihu li dzatihi. Sekarang yang kedua al-hasanu li dzatihi. Hasan li dzatihi ini adalah sama kriterianya dengan hadis sahih tadi, hanya saja perbedaannya kalau di hasan itu berbeda di dhabit. Kalau hadis sahih li dzatihi tamamud dhabt atau tamud dhabti, sempurna kecermatannya. Misal dia riwayatkan 100 hadis, tidak ada yang salah sama sekali. Atau dia riwayatkan 100 hadis, satu dia yang salah. Nah, berarti itu apa? Dhabit. Nah, kalau hasan li dzatihi itu derajatnya di bawah apa? Di bawah sahih li dzatihi. Kriterianya sama. Ya, kriterianya sama, hanya beda di mana? Di dhabit. Jadi dia dhabitnya khafifud dhabt. Khafifud dhabt. Kecermatannya lebih ringan dibandingkan apa? Hasan apa sahih li dzatihi. Ya. Dia lebih ringan. Nah. Ya, saya ringkas saja ini karena ini adalah pengenalan. Kalau mau lanjutan ya kamu harus sekolah lagi. Itu para ahli hadis tidak sebentar belajarnya. 30, 40 tahun dan 50 tahun belajar apa? Belajar hadis sampai dia mahir. Kita tidak mungkin selesai dari taisir mustalah hadis, wah sudah jadi muhaddis, ahli hadisnya. Tidak ada begitu. Ini hanya dikenalkan saja. Supaya kamu ketika membaca buku tidak awam dengan apa? Istilah-istilah ini. Kamu kan di luar mendengar tuh, oh ini hadisnya sahih. Tahu hadis sahih itu apa? Coba kamu tanya jamaah pengajian di luar yang suka jago-jago main media sosial itu ya. Nah, yang katanya hadisnya harus hadis sahih. Coba tanya dia, apa itu hadis sahih? Nah, dia tidak mengerti tuh. Nah, kalian sudah mengerti apa tadi hadis sahih? Hadis yang diriwayatkan orang yang sanadnya apa? Bersambung, langsung ambil dari guru. Yang kedua, orangnya adil, istiqomah apa? Agamanya tidak fasik, ya. Berakal, muslim, balik. Kemudian yang ketiga, cermat, karena kecermatannya sempurna, bisa dia membedakan apa? Riwayat-riwayat. Cermatnya ada dua, bisa cermat hafalan, bisa cermat apa? Tulisan. Bagus dia menulis hadis. Ya. Karena dulu saya katakan tadi itu ada rawi ketika terbakar bukunya hilang hafalannya. Salah satunya itu adalah rawi yang bernama Abdullah ibnu Lahiyah atau dikenal dengan Ibnu Lahiyah. Abdullah ibnu Lahiyah ini ada perpustakaannya dia. Dia menuliskan apa? Hadis riwayat-riwayat. Ketika hilang itu, ketika maktabahnya terbakar,
Sudah, dia mulai menerka-nerka meriwayatkan dari apa? Hafalannya. Sementara dia bukan orang yang kuat hafalan. Maka banyaklah kesalahan di dalam riwayatnya. Nah, sehingga kalau ada lagi rawi dalam sebuah hadis, ada rawi yang bernama Abdullah bin Lahia, maka ini hadis terindikasi hadis apa? Hadis lemah, karena ada rawi yang tidak bagus hafalannya, dan dia ketika meriwayatkan dari hafalannya buyar, karena dia hanya bagus kalau dia membaca apa? Dia riwayatkan dari tulisan. Kalau dia riwayatkan dari tulisan tidak salah, tapi kalau mulai dia riwayatkan dari hafalan, banyak kesalahan karena tidak hafal. Nah, baik, ini perbedaannya saja antara sahih li dzatihi dengan al-hasan li dzatihi pada apa? Dhabitnya, pada kecermatannya. Kalau orang yang derajat hadisnya hasan, itu lebih ringan apa? Lebih ringan kecermatannya sedikit di bawah apa? Di bawah hadis sahih, tapi hadisnya sama-sama diamalkan. Hadisnya sama-sama apa? Diamalkan. Jadi hadis sahih, hadis hasan itu hadis yang diterima. Nah, yang berikutnya yang ketiga, yang juga diterima itu hadis, karena kita tadi bicara hadis yang diterima. As-sahihu li ghairihi. As-sahihu li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Apa hadis sahih li ghairihi ini? Dia adalah akumulasi hadis hasan. Hadis hasan plus hadis hasan. Hasan juga. Jadi kalau ditambah digabung ini riwayat-riwayat saling menguatkan, maka naiklah derajatnya menjadi apa? Sahih li ghairihi. Sahih karena yang lain. Sahih li ghairihi, sahih karena yang lain. Maksudnya dia jadi sahih karena ada riwayat lain yang mendukungnya, yang sama-sama derajatnya juga hasan. Maka bernaiklah derajatnya, tadinya hanya hasan saja menjadi sahih li ghairihi. Atau misalnya hadisnya dua jalur, satu jalur yang hasan, satu jalurnya yang sahih. Nah, ini kalau digabung tambah kuat, semakin kuat. Ya. Yang sahih dinyatakan sahih, yang hasan menjadi sahih, sahih li ghairihi. Nah, kemudian yang keempat, al-hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Hasan itu artinya baik, ya. Hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu dia adalah akumulasi hadis-hadis lemah. Loh, kok bisa? Iya, dia hadis-hadis yang lemah, tapi karena jalurnya banyak dan saling mendukung dan kelemahannya itu ringan, maka naiklah statusnya. Tadinya hadis dhaif berubah menjadi hasan li ghairihi. Jadi ini dia adalah akumulasi dari hadis dhaif. Dhaif dengan dhaif. Ya. Loh, kok bisa lemah jadi hasan? Ya karena banyak riwayatnya. Banyak riwayatnya dan kelemahannya itu tidak terlalu parah. Karena nanti akan ada disebutkan kelemahan-kelemahan yang tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Misalnya orangnya pendusta, kadzab, suka berdusta atas nama Nabi. Ini kan hadisnya dia apa? Dhaif, lemah. Dia tidak bisa dikuatkan, tidak bisa juga apa? Menguatkan. Ibarat orang yang berjalan, orang yang sakit, ya. Dua-duanya patah kaki. Bisa saling menguatkan kalau dua-duanya patah kaki? Tidak bisa. Nah, tapi kalau yang satu agak sedikit pincang. Yang satunya juga sedikit pincang. Bisa enggak kalau saling menguatkan yang begini? Masih bisa kan? Ya. Karena cacatnya masih ringan. Itu permisalannya hadis juga begitu. Lemah itu bertingkat-tingkat derajatnya. Ada dhaif, dhaif jiddan. Yang paling parah itu kalau derajatnya maudhu', palsu. Nah, kalau derajatnya apa? Palsu. Nah, ini
4 jenis hadis yang diterima. Nanti kita kasih contoh-contohnya lagi. Tapi tahu dulu jenis-jenis hadis yang diterima yang diamalkan. Hadis sahih li dzatihi, hasan li dzatihi, sahih li ghairihi dan hasan li ghairihi. Dan biasanya kalau kita buka buku catatan, buku-buku yang kita baca tidak lagi disebutkan ini li dzatihi atau li ghairihi. Biasanya penulis langsung mengatakan, "Hadza haditsun sahih." Ini adalah hadis yang sahih. Atau dia katakan haditsun hasan. Nah, di sini ada satu istilah yang sering muncul di buku-buku juga. Namanya hasan sahih. Kok bisa hadis hasan sahih? Itu ma'ruf dipopulerkan oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi. Dia biasa menghukumi hadis, hadza haditsun hasanun sahihun. Kenapa dia bisa menggunakan dua istilah dalam satu apa? Menghukumi satu hadis dia katakan hasanun sahihun. Hasan lagi sahih. Ya. Kok hasan sahih? Ya. Kok bisa seperti ini? Ini Imam Tirmidzi ma'ruf menggunakan apa? Istilah ini. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama, boleh jadi satu kemungkinan. Ini hadis diragukan apakah derajatnya hanya hasan saja atau bisa dinaikkan menjadi derajat sahih. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ini hadis datang dari dua jalur. Satu jalur yang hasan orang-orangnya, yang satu jalur yang sahih, sehingga dikatakan oleh Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Entah karena derajatnya yang diragukan, apakah antara dia derajat hasan atau derajat sahih, atau memang hadis itu datang dari jalur yang hasan, datang juga dari jalur yang sahih. Nah, misal ini bagian sini, ini rawi-rawi semuanya khafifud dhabt, agak kecermatannya agak sedikit ringan. Sementara di sini semuanya orang yang tamud dhabt, sempurna apa? Kecermatannya bagus. Masing-masing meriwayatkan hadis yang serupa. Nah, ketika digabung dari dua jalur ini, hadis ini dikatakan hadza haditsun hasanun sahihun. Dia hasan lagi sahih. Kenapa tidak dikatakan sahih saja? Kan sama saja kan? Yaitu istilahnya siapa? Imam At-Tirmidzi. Istilah yang digunakan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, kita ini kan belajar mustalahul hadis, istilah-istilah hadis. Ya, sekarang kita pindah pada pembahasan berikutnya, yaitu hadis yang diamalkan dan tidak diamalkan. Yang diamalkan dan tidak diamalkan. Kok ada hadis dia tidak diamalkan? Ya ada. Hadisnya diterima, tapi tidak bisa diamalkan. Kok bisa begitu? Iya. Nah, bisa. Kenapa? Ini berbicara antara al-muhkam wal mukhtaliful hadis dan juga an-nasikh wal mansukh. Hadis yang sudah dimansukh, sudah terhapus hukumnya. Hadisnya sahih, tapi tidak bisa lagi apa? Diamalkan karena sudah mansukh. Ya. Jadi al-khobar, apa maksudnya khobar di sini tadi? Hadisnya bukan khobar di pelajaran nahwu.
Apa khobar di pelajaran nahwu? Ma yukammilu ma'nal mubtada. Apa yang menyempurnakan makna apa? Mubtada. Namanya khobar. Tapi bukan khobar di ilmu hadis. Khobar di ilmu hadis artinya apa? Hadis. Jadi jangan kamu pahami lagi khobar di pelajaran nahwu ya. Al-khobar al-maqbul apa al-ma'mul ghair ma'mul. Al-ma'mul bihi wa ghairu ma'mul. Yang diamalkan dan tidak diamalkan. Nah, ini berbicara tentang hadis muhkam dan mukhtaliful hadis. Ya, kita masuk di al-muhkam wa mukhtaliful hadis. Ya. Ya, kita bicara hadis muhkam. Apa itu hadis muhkam? Al-muhkamu muhkam artinya ditetapkan. Ya, sesuatu yang ditetapkan. Adapun secara istilah dia adalah hadis yang selamat dari pertentangan dari hadis yang semisalnya. Hadis yang selamat dari apa? Pertentangan. Dan ini kebanyakan hadis-hadis Nabi seperti ini. Ya. Al-muhkam wa mukhtaliful hadis. Mukhtalifu al-hadis. Mukhtaliful hadis. Hadis yang berbeda. Hadis muhkam dan mukhtalif. Nah, hadis muhkam, hadis yang selamat dari pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan dari hadis itu. Ya. Sekarang mukhtaliful hadis. Ini adalah hadis, dia diterima, tetapi ada pertentangan dari riwayat yang serupa dengannya. Ada pertentangan. Ya, misalnya contohnya itu adalah hadis yang menyatakan la adwa wala tiyarata. La adwa wala tiyarata. Ada hadis, satu dinyatakan la adwa. La adwa. Tidak ada penularan. Wala tiyara. Tidak ada namanya itu penyakit menular. Dan tidak ada namanya anggapan sial. Nah, ada hadis yang ini diriwayatkan Imam Muslim ini. Akhrajahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Tapi ada hadis yang menyatakan firra minal majzumi firaraka minal asadi. Firaraka minal asadi. Larilah kamu dari penyakit kusta, penyakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa. Loh, di atas dikatakan hadis, ini riwayat Al-Bukhari ini.
Riwayatnya Al-Bukhari. Firra minal majdhumi firaraka minal asadi. Larilah kamu dari penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Kalau lihat singa lari tidak? Ya larilah. Ya. Nah, sementara ada hadis yang mirip-mirip dengan yang hadis seperti itu, dinyatakan la adwa, tidak ada penularan. Ini kan penyakit toh. Al-majdzum itu orang yang kena penyakit lepra itu penyakitnya itu menular. Penyakit kusta itu menular. Dia menular. Tapi ada hadis menyatakan la adwa. La adwa wala tiara. Nah. Terus bagaimana? Berarti terjadi apa? Pertentangan kan? Di satu hadis dikatakan tidak ada namanya penularan, tapi di satu hadis kita malah disuruh lari apa? Dari penyakit kusta itu. Jangan sampai kena penularan. Terus mana yang benar? Penularan itu ada atau tidak ada? Hah? Makanya dikatakan tadi ma'al imkani al-jam'i bainahuma. Nah, yang memungkinkan ma'a imkanil jam'i bainahuma. Hadisnya ada pertentangan tapi memungkinkan untuk dikompromikan itu hadis. Memungkinkan untuk apa? Dikompromikan hadisnya. Terus bagaimana cara mengkompromikan antara kalimat tidak ada itu namanya penularan dengan kita disuruh lari jangan sampai tertular? Maksudnya tidak ada penularan dengan sendirinya. Tidak ada penularan dengan apa? Dengan sendirinya, tetapi semua dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun tidak ada penularan dengan sendirinya, kita diperintah untuk tidak dekat-dekat dengan apa? Dengan bahaya. Ya, kenapa lari ki? Tidak ada penularan, tidak ada itu, tidak ada penyakit menular. Nanti kemarin corona, jangan dekat-dekat. Physical apa? Distancing, menjaga jarak kontak fisik. Tidak boleh nanti menular. Nanti dia baca hadis la adwa, tidak ada apa? Penularan. Dia bertemanlah dengan yang kena corona, kena juga dia apa? Corona itu. Ya. Atau berteman dengan orang penyakit kulit, biar tidak apa-apa ji. Atau di situ ada orang kena penyakit menular, misalnya apa? Penyakit pernapasan, misalnya TBC. Kan dia menular melalui apa? Udara. Kalau dia batuk, ya. Kalau dia batuk, kemudian percikan batuknya itu terhirup, itu menjadi peluang untuk tertularnya orang tersebut. Kemudian dia berdalil, tidak apa-apa ji. Kan Nabi mengatakan la adwa, tidak ada apa? Penularan. Dekat-dekatlah dia dengan orang kena penyakit, akhirnya tertular. Jadi maksudnya di sini tidak ada penularan dengan sendirinya. Karena di satu sisi penularan ditetapkan, di sini dinafikan, malah di sini ditetapkan bahwa ada penularan. Jadi di sini babnya apa? Babnya menutup jalan. Jadi tidak ada langsung menular begitu dengan sendirinya, tapi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan mengambil sebab, jangan dekat-dekat. Difahami? Sama juga hadis dinyatakan, ya Rasulullah, masastu dzakari, hal alayya wudu? Wahai Rasulullah, saya menyentuh kemaluan, apakah saya harus berwudu? Lalu dinyatakan di situ apa? Innama huwa bid'atun minka. Itu hanya bagian dari organ tubuhmu sendiri. Artinya kamu sentuh yang itu, sentuh yang lain, sentuh telinga, batal tidak kalau sentuh telinga? Sentuh kepala, batal? Tidak batal wudunya kan? Tapi kalau sentuh yang satu itu, kenapa batal? Makanya itu hadis dinyatakan itu hanyalah bagian dari tubuhmu sendiri, artinya tidak batal. Tapi di hadis lain dinyatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Ini ada pertentangan tidak? Ada pertentangan. Wah, di sana katanya itu hanya bagian dari tubuh kita sendiri. Kok hadis yang ini malah kita disuruh apa?
berwudu. Terjadilah perbedaan apa? Hadis, perbedaan makna. Itu namanya mukhtaliful hadis. Hadis yang berselisih. Hadis yang berselisih maknanya, tapi memungkinkan untuk dikompromikan. Oh, begini saja. Itu hadis yang mengatakan bahwa tidak perlu berwudu, sahih juga. Yang menyatakan bahwa dia harus berwudu, sahih juga. Jadi yang benar yang mana? Saya batal atau tidak? Hah? Terus yang benar yang mana? Saya batal atau tidak? Katanya sama-sama diterima. Nah, begini. Perintah wudunya itu adalah perintah sunnah. Karena tidak semua perintah itu sifatnya apa? Wajib. Jadi kalimatnya Nabi, man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Ini anjuran saja, bukan berarti batal apa? Wudunya. Bukan berarti batal wudunya, tetapi anjuran. Anjuran supaya dia berwudu. Dimengerti? Nah, di situ para ulama mengkompromikannya. Ini namanya apa? Nih, apa istilahnya tadi? Hah? Apa istilahnya? Mukhtaliful hadis. Hadis yang berbeda. Hadis yang berbeda. Ya. Memungkinkan untuk dijamak, dikumpulkan maknanya. Ini kalau tidak terindikasi bahwa hukum hadis yang sana sudah mansukh. Kalau tidak apa? Terindikasi bahwa itu sudah mansukh. Karena ada nanti namanya an-nasikhu wal mansukhu, yang menghapus dan yang dihapus. Ya. Nah, ya, saya kira sampai di sini ya. Sudah 1 jam kita belajar. Kamu sudah bosan. Saya lihat sudah ngantuk. Nah. Yes. Siapa tadi yang yes tadi tuh? Wah. Kamu kalau main tidak ngantuk ya. Tapi kalau belajar ngantuk. Nah. Begitu. Sama itu kamu pura-pura sakit. Kita absen di kelas. Mana si fulan? Aina fulan? Marid Ustaz. Sahih. Huwa yaqul. Nah. Huwa yaqul Ustaz. Huwa yaqul. Dia yang bilang. Dia bilang Ustaz. Yaqul annahu marid. Mana ada alasan begitu? Ketika ditanya aina fulan? Limadza la yadrusu ma'ana? Marid Ustaz. Marid? Ayu marad? Sakit apa? Huwa yaqul. Dia bilang. Bukan alasan itu. Apalagi kalau di rumah sudah lebih dari 3 hari, tidak ada surat keterangan, laisa fihi bayyinah, ma fihi bayanat minat tabib. Kalau sudah sakit lebih dari 3 hari itu harus ada bayanat, ada keterangan dari dokter bahwa kamu betul-betul sakit. Kenapa tidak hadir Ustaz? Kenapa tidak hadir? Sakit Ustaz. Sakit apa? Sakit hati. Tidak hadir pelajaran gara-gara apa? Sakit. Ketika ditanya, ayu marad? Qalbuhu marid. Qalbuhu marid, hatinya yang sakit. Sakit hati sama siapa? Ya kamu kayak orang ada acara begitu kan? Ngantuk. Pas giliran makan langsung melek matanya. Sama kita udah belajar, mustalah hadis, susah sekali mustalah hadis. Tidak susah, cukup diingat saja istilahnya. Kita tidak menjadikan kalian ini mau jadi ahli hadis sekarang ini, enggak, nanti. Masih panjang waktunya. Butuh waktu lama untuk menjadi apa? Ahli hadis. Tapi minimalnya dikenalkan dulu apa? Istilah-istilahnya. Jadi kalau kamu sudah tahu tadi, kamu baca lagi buku, ada yang komentar-komentar di luar, kamu bisa jelaskan. Itu dalam ilmu mustalah namanya mukhtaliful hadis. Hadis yang berbeda. Hadis yang berbeda. Tapi memungkinkan untuk dikumpulkan maknanya. Artinya dikompromikan. Nah, saya kira demikian sampai di sini. Ya, pertemuan kita ini insya Allah 12 kali ya. Dalam setahun pertemuan kita insya Allah 12 kali. Wal'an ayu liqain ayu marratin hadha? Kali ke berapa ini? Marrah thalithah?
marratun salisah. Hadhihi marratun salisah. Baqiya lana tis'a marrat. Masih ada 9 kali. Ya, kita ringkas saja ya, karena itu adalah istilah. Nanti berikutnya saya akan bawakan apa? Contoh-contohnya mungkin bisa kita tampilkan nanti di slide. Ya, tampilkan di sini, di slide sini supaya dilihat. Oh, ini contohnya. Ini kenapa dhaif? Oh, si fulan ini lemah hafalan. Oh, si fulan ini berdusta. Jadi belajar istilah hadis itu belajar memeriksa kebenaran suatu berita, suatu hadis. Kamu kalau disampaikan orang langsung terima begitu. Misalnya datang temannya cerita, oh Abdurrahman tadi dia berkelahi dengan anu. Dan siapa lain namanya itu? Masmuhu Fatir. Ternyata tidak benar. Cuma baku kobi, tapi dia laporkan bahwa berkelahi. Ya, teman-temannya sudah datang, mana yang berkelahi? Ternyata hanya di kobi telinganya. Makanya harus apa? Tasabbut, tabayyun. Perjelas. Seperti itulah hadis. Kita perjelas benar enggak ini hadis Nabi atau bukan. Karena sekarang banyak para pemalsu hadis. Kalau dikasih uang palsu, mau enggak diterima? Dikasih 1 karung juga tidak mau. Buat apa itu uang palsu? Tidak laku dipakai apa? Membeli. Tapi dikasih hadis palsu, mau dikasih hadis palsu. Banyak itu sekarang. Ada itu penceramah dia bilang begini, man syaribal qahwa sallallahu alaihi madama ta'mul qahwati fi famihi au da'alahul malaikatu madama ta'mul qahwati fi famihi. Dia bilang begitu, katanya ini hadis. Siapa yang minum kopi, maka malaikat akan bersalawat mendoakan untuknya selagi rasa kopi itu masih ada di mulutnya. Percaya enggak dikasih hadis begitu? Kalau pengusaha warkop langsung senang itu. Dikasihkan hadis palsu. Itu langsung ditahu kedustaannya. Dari mana? Kopi itu tumbuh di daerah apa? Kopi tumbuh di daerah yang cuacanya apa? Dingin. Itu Arab dingin atau panas? Kebayang enggak dulu orang-orang dulu itu sambil ngopi-ngopi begitu, ayo sini kita ngopi. Nah mungkin kan kopi bisa tumbuh di mana? Daerah panas. Bukan tempatnya menanam di situ. Ini dibawakan hadis palsu. Percaya lagi. Makanya kita belajar ilmu hadis supaya tidak dibodoh-bodohin para pemalsu hadis itu. Dan sekarang banyak berseliweran di media-media sosial. Sembarang dia bilang, katanya Nabi mengatakan begini, di mana? Siapa yang meriwayatkan? Di kitab apa? Kalau dia bilang di Sahih Bukhari, di kitab apa? Di bab apa? Di pasal apa? Hadis nomor berapa? Itu yang paling ditakuti para pemalsu hadis itu. Mereka paling takut kalau ditanya apa? Ditanya sanad. Paling takut ditanya apa? Sanad. Apa itu sanad? Sudah lewat lagi itu, jangan lagi dilupa. Apa itu sanad? Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Rentetan para perawi yang menyampaikan kita kepada matan atau redaksi hadis. Apa matan? Mamanal matan? Mantan Ustaz. Matan bukan mantan. Matan itu redaksi hadis. Misalnya kalimat innamal a'malu binniyat, itu matan namanya. Shallu kama ra'aitumuni usolli, artinya teks ataupun redaksi dari yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah berupa ucapan beliau, perbuatan beliau atau takrirnya beliau. Ilahuna nuwasiluha fi syahril qadim, insyaallah kita lanjutkan di bulan berikutnya. Jangan bosan belajar mustalah hadis, cuma sekali sebulan saja nih. Enggak lama. 1 jam lagi. Dulu para ahli hadis itu berjam-jam. Ya. Sampai lupa makan. Karena apa? Belajar. Kalian tinggalkan belajar demi makan. Tidak berhasil kalau begitu. Ya, baik.
Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Al-adab ya talib. At-talibu la yakhruju wa la yaqumu qabla ustadhihi. Fahimta? Nah,